Surat terbuka untuk Ustadz Adi Hidayat dan orang-orang yang menyebut bahwa syair Tob adalah karya Al-Asma'i. Mari kita bahas satu persatu. Lagu Top Tobi yang lagi viral, yang sering FYP di beranda kita, itu adalah lagu yang diadaptasi dari sebuah puisi Arab klasik yang judul aslinya adalah Saut Safiril Bulbuli, suara kicauan burung bulbul. Syair Sautu Safiril Bulbuli yang kemudian dikenal dengan Top Tobi diyakini sebagai puisi yang diciptakan oleh Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i, seorang kritikus sastra dari era Abbasiyah. Apakah benar bahwa puisi tersebut merupakan karya Al-Asma'i? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Sekaligus sebagai bentuk koreksi terhadap apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat dan para influencer lain mengenai keabsahan puisi ini yang dinisbatkan kepada Al-Asma'i. Berkat Ustadz Adi Hidayat, lagu tersebut bisa sangat viral di tanah air. Ini kita harus akui sebagai bentuk apresiasi kepada beliau yang sangat dikenal dengan daya hafalan yang kuat. Mari kita mulai bahas satu persatu. Puisi Sautu Safiril Bulbuli atau lagu Tobi memang disebutkan dalam beberapa sumber yang bisa kita temukan dari kitab-kitab. Sumber paling awal yang bisa dilacak ada 4, sekurang-kurangnya ada 4. Pertama, Halbatul Kumaid, karya Hasan An-Nuwaji. Kemudian I'lamun Nas Bima Waqa'a Lil Baramika Ma'abanil Abbas, karya Al-Itlidi. Berikutnya Ar-Raudun Nadir fi Tarjumati Udaba'il Asr, karya Isamuddin Al-Umari. Lalu yang terakhir adalah Majanil Adab fi Hadaiqil Arab, karya Louis Cecco. Secara umum sumber-sumber tadi menyebutkan bahwa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua Daulah Abbasiyah, itu dikenal sebagai khalifah yang sangat kuat daya hafalannya. Saking kuatnya, ia sampai membuat sayembara kepada para penyair agar mereka menggubah puisi di hadapannya yang ia tidak mampu mengulangi kembali. Siapapun yang bisa melakukannya, maka ialah pemenang dari sayembara tersebut. Satu persatu para penyair didatangkan dan satu persatu pula mereka tampil di hadapan sang khalifah untuk menunjukkan puisi terbaik, terunik, terumit yang bisa mereka ciptakan. Tapi sayangnya, setiap puisi yang mereka ciptakan dengan mudah, Abu Ja'far Al-Mansur bisa menghafalnya. Hingga datanglah seorang penyair bernama Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i yang merupakan seorang pakar bahasa sekaligus kritikus sastra. Konon disebutkan dalam sumber tersebut, Al-Asma'i datang menggunakan tudung di mukanya untuk menyamarkan identitasnya agar tidak diketahui oleh khalifah sekaligus para pengikutnya di dalam istana. Ia kemudian mengubah puisi yang berbunyi Sautu Safiril Bulbuli hayyaja qalbi yathamili al-ma'u waz-zahru ma'an ila akhiril bait, yang kemudian populer dengan nama Tobi. Setelah berhasil menaklukkan sang khalifah, Al-Asma'i diganjar dengan hadiah yang sangat fantastis. Akhirnya dia pulang dan terungkaplah fakta bahwa orang yang menyamar tersebut adalah sosok sekaliber Al-Asma'i yang sangat hebat di masanya. Jadi itu gambaran yang disebutkan dalam sumber-sumber tersebut. Namun persoalannya, sumber-sumber yang tadi saya sebutkan itu punya masalah yang sangat serius. Pengarang buku dari sumber-sumber tersebut yang paling awal adalah Hasan An-Nuwaji dan Al-Itlidi. Dan siapakah mereka? Nah, para sejarawan menyebutkan bahwa kedua sosok ini adalah seorang qassasun. Qassasun itu adalah orang yang dikenal sebagai tukang dongeng yang seringkali menyampaikan informasi-informasi yang seolah-olah berasal dari sejarah Muslim klasik, tapi sebenarnya ia tidak memiliki autentisitas yang kuat. Bahkan bisa dibilang itu hanyalah bentuk karangan-karangan biasa, karangan-karangan fiktif yang mereka ciptakan sendiri. Kenapa? Karena di luar buku-buku yang saya sebutkan tadi, tidak ada yang menyebutkan tentang kisah yang sangat fenomenal ini. Anda bayangkan kisah semenarik ini tidak bisa kita temukan dari sumber-sumber yang lebih kredibel, di mana
biasa kita temukan dalam kitab-kitab sastra Arab klasik. Biografi kedua tokoh ini bisa ditemukan dalam Al-A'lam karya Az-Zirikli. Itu menyebutkan memang keduanya adalah seorang qassasun, seorang pendongeng. Yang artinya ketika orang sudah diatribusikan sebagai pendongeng, maka runtuhlah salah satu bagian yang sangat penting dalam aspek periwayatan suatu teks. Apa itu? Yaitu kredibilitas. Seseorang yang sudah dicap sebagai tukang dongeng, maka dia sudah kehilangan bagian penting yang bernama kredibilitas. Kemudian mari kita bandingkan dengan fakta-fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang jauh lebih kredibel tentang bagaimana interaksi sosok Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dengan intelektual ternama kritikus yang hebat bernama Al-Asma'i. Dalam berbagai sumber at-tarajum, sumber biografi yang sangat kredibel, Al-Asma'i lahir pada tahun 120-an Hijriah. Ada yang menyebutkan 122 atau 123 Hijriah. Sementara tahun kelahiran Khalifah Abu Ja'far al-Mansur itu di tahun 95 Hijriah. Dan Abu Ja'far al-Mansur wafat pada tahun 158 Hijriah. Berdasarkan data tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa keterpautan usia antara Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dan Al-Asma'i itu berkisar antara 27 atau 28 tahun. Yang artinya Khalifah Abu Ja'far al-Mansur lebih tua usianya daripada Al-Asma'i sekitar 27 atau 28 tahun. Ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur meninggal di tahun 158 Hijriah, usia Al-Asma'i itu berkisar 35 atau 36 tahun. Usia yang terbilang masih sangat muda, dan itu masih usia di mana Al-Asma'i belum dikenal sebagai intelektual yang sangat hebat. Dia masih mengembara antara satu kawasan ke kawasan yang lain untuk melakukan kodifikasi, untuk melakukan pelacakan terhadap sumber-sumber bahasa dan sastra Arab dari masyarakat Badui. Hal yang bertentangan lagi dengan fakta sejarah adalah jika kita membaca biografi Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, tidak pernah disebutkan bahwa Khalifah kedua Abbasiyah ini memiliki daya hafalan yang kuat. Bahkan memiliki kecenderungan yang sangat luar biasa kepada puisi. Memang dia dianggap punya kualifikasi dalam sastra, tetapi tidak seperti digambarkan dalam sumber-sumber yang di awal saya sebutkan. Hal yang bertentangan lagi dengan fakta sejarah adalah dalam berbagai sumber biografi yang bisa kita temukan dari kitab-kitab sejarah kredibel, disebutkan bahwa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dikenal sebagai orang yang berjulukan Abu Dawaniq. Kata ad-dawaniq itu bermakna orang yang sangat perhitungan dalam membelanjakan dan mentransaksikan harta bendanya. Atau bahasa simpelnya dia orang yang pelit gitu loh. Bayangkan kalau orang yang pelit bisa melakukan sayembara dengan hadiah yang sangat fantastis, tentu sangat bertentangan dengan watak dan karakternya. Apalagi dia tidak seperti khalifah lain yang memang benar-benar tergila-gila pada puisi. Jadi dengan analisis sejarah ini, dengan mudah kita bisa simpulkan bahwa sumber-sumber yang biasa dijadikan rujukan untuk mengklaim puisi Sautu Safiril Bulbuli atau lagu Tobi karya Al-Asma'i itu dengan sendirinya runtuh tak tersisa. Ini masih pembahasan yang berhubungan dengan sejarah, belum menyentuh kepada teks asli dari puisi tersebut. Jika teman-teman tertarik untuk saya bahas lebih lanjut, silakan ikuti akun saya dan tinggalkan komentar. Salam.